Langsung aja ya kita perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Monique. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemetaan. Nah, pemetaan adalah proses pembuatan peta yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi geografis atau spesial dari suatu area tertentu. Nah, proses ini tuh melibatkan banyak sekali. Ada pengumpulan, pengolahan, representasi data geografis dalam bentuk visual peta. Nah, peta di sini dapat digunakan banyak banget keperluannya. Di sini ada seperti navigasi, perencanaan, pengelolaan sumber daya alam hingga analisis spesial. Dan di sini ada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan adalah proses perubahan penggunaan atau status suatu lahan dari tujuan tertentu ke tujuan yang berbeda. Nah, hal ini banyak banget faktor yang mempengaruhinya, seperti pembangunan, infrastruktur, pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah, atau perubahan kebutuhan ekonomi. Nah, misalnya nih ya, kayak lahan pertanian itu diubah menjadi lahan area pemukiman, dan dimana juga kayak lahan hutan diubah menjadi lahan perkebunan. Jadi seperti itu. Keduanya mempunyai hubungan yang terletak pada bagaimana pemetaan digunakan untuk memantau atau merencanakan dan menganalisis alih fungsi lahan, sehingga kita bisa memahami dan mengelola perubahan tersebut dengan lebih baik. Nah, pemetaan ini membantu kita melacak perubahan penggunaan lahan secara visual dan spesial, serta mendukung perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendownload data kita dengan menggunakan bantuan Google Earth Pro. Tentunya yang pertama kita harus mempunyai atau memiliki aplikasi Google Earth terlebih dahulu. Nah, setelahnya kita akan membuka aplikasi Google Earth tersebut. Nah, setelah dibuka kita akan mencari option search dalam Google Earth tersebut. Option search ini digunakan untuk mencari area yang ingin kita gunakan untuk mencari data citranya. Nah, kelompok kami mendapatkan Desa Sukamakmur. Kita akan memasukkan nama desa tersebut ke dalam menu search, lalu akan kita search Desa Sukamakmur tersebut. Lalu akan muncul peta secara keseluruhan yang ada di Desa Sukamakmur tersebut. Selanjutnya kita bisa mengarahkan kursor kita ke arah yang ada pada fitur-fitur peta tersebut untuk memperbesar area yang ada di dalam peta tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengubah altitude, longitude, dan latitude dengan cara mengklik pulse option. Nah, selanjutnya akan muncul pada jendela Google Earth option, kita akan mengklik decimal degrees, lalu kita akan mengklik tombol apply, lalu OK. Nah, setelah disesuaikan semuanya, kita bisa mengklik icon add plus mark untuk menandai area yang ingin kita ambil data citranya. Selanjutnya, kita akan meletakkan penanda di setiap sudut untuk menjadi batasan-batasan citra yang akan kita ambil. Setelah itu, setelah meletakkan penanda-penanda tersebut, kita bisa memberikan nama untuk penanda-penanda tersebut. Nah, setelah penanda-penanda tersebut dan namanya sudah kita sesuaikan, akan tampak data citra yang kita ambil. Setelahnya, untuk mencari penanda-penanda, berapa penanda yang akan kita ambil, kita akan melakukan atau mengulang langkah-langkah sebelumnya. Nah, selanjutnya itu, setelah kita melakukan penandaan, kita bisa menyimpan file tersebut, gambar tersebut dengan cara kita klik file, lalu save image, atau dengan cara mengklik Ctrl Alt dan Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan memilih resolusinya, sebesar apa resolusi yang akan kita gunakan untuk menyimpan file kita tersebut, lalu kita akan klik tombol save image pada gambar yang sudah kita cari data citranya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ArcGIS, bagaimana cara kita mengolah data citra tersebut. Selanjutnya, georeferencing. Georeferencing merupakan proses untuk memberikan referensi geografi pada data raster atau gambar yang belum memiliki acuan sistem koordinat. Adapun langkah-langkah untuk melakukan georeferencing yaitu pertama, pilih layar raster yang akan digeoreferensikan pada aplikasi ArcGIS, lalu klik menu drop down georeferencing, lalu klik fit to display untuk memindahkan dataset raster, lalu klik tombol Edit Control Points di toolbar georeferencing. Lalu klik kiri pada titik grid UTM untuk menentukan lokasi titik kontrol pertama. Lalu klik kanan di dalam data view dan pilih input X dan Y. Lalu tentukan koordinat titik kontrol dalam sistem koordinat UTM. Lalu lakukan langkah-langkah yang tadi untuk membuat paling sedikit 5 titik kontrol. Lalu tentukan pengaturan transformasi untuk data raster, dan yang terakhir gunakan save as new untuk membuat set data raster baru yang digeoreferensikan. Oke, yang berikutnya itu adalah proses digitasi. Nah, proses digitasi ini merupakan proses di mana kita akan mengubah data analog seperti peta kertas atau foto udara menjadi format digital. Nah, berikutnya itu adalah digitasi manual, di mana kita akan menggunakan alat digitasi dalam perangkat lunak geografi informasi sistem untuk menggambarkan objek geografis berdasarkan peta dasar. Jika kita ingin menentukan titik yang dimana menu titik ini atau point untuk menentukan objek kecil seperti sumur atau pohon, menara, dan lain sebagainya. Berikutnya itu ketika kita ingin menentukan mendigitasi suatu jalan atau sungai, maka kita akan memilih menu line. Nah, berikutnya itu ketika kita ingin mendigitasi suatu wilayah atau batas wilayah, maka kita akan menggunakan poligon. Nah, selanjutnya itu adalah pengecekan akurasi.
pastikan data yang didigitasi sesuai dengan referensi asli. Misalnya memeriksa apakah batas atau objek yang digambarkan sesuai dengan peta dasar atau citra satelit. Yang selanjutnya itu adalah pemberian atribut. Nah, setiap elemen geografis yang didigitasi perlu diberi atribut atau informasi tambahan. Nah, misalnya untuk poligon menggambarkan wilayah, atributnya biasanya berupa nama, luasan, jenis, tutupan lahan dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya untuk garis, atribut biasanya berupa nama jalan, panjang, status jalan dan lain sebagainya. Berikutnya untuk titik, atribut biasanya berupa jenis fasilitas atau koordinat lokasi. Nah, selanjutnya itu adalah penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini biasanya dilakukan ketika kita sudah selesai melakukan digitasi. Selanjutnya itu adalah proses layout. Nah, setelah peta selesai dilakukan digitasi, maka proses berikutnya itu adalah proses layout. Yang dimana langkah-langkah dalam proses ini, yang pertama itu pemilihan skala. Nah, tentukan skala peta yang sesuai agar informasi yang dijadikan bisa dibaca dengan jelas. Skala dapat bervariasi tergantung pada tujuan dari pembuatan peta itu sendiri. Yang kedua itu adalah penentuan titik pusat atau orientasi. Tentukan titik pusat peta dan orientasi utama. Dalam hal ini biasanya menggunakan kompas atau petunjuk arah di peta. Tetapi bisa juga dilakukan survei langsung. Nah, yang berikutnya itu pengaturan simbol. Pilih simbol yang tepat untuk menggambarkan berbagai objek geografis seperti warna dan bentuk untuk jalan, sungai atau batas wilayah. Pastikan simbol mudah dikenali dan tidak membingungkan, atau beri simbol yang mampu menggambarkan atau yang mudah dipahami oleh kita atau orang lain. Nah, yang berikutnya itu penambahan elemen peta. Nah, yang dalam hal ini penambahan elemen itu berupa judul peta, yang dimana kita akan memberikan informasi mengenai peta, misalnya peta perubahan lahan. Nah, terus yang kedua itu ada legenda. Legenda ini adalah penjelasan mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam peta itu sendiri. Nah, berikutnya ada skala peta. Nah, skala peta ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai jarak atau luas dari peta itu. Nah, berikutnya adalah sumber data. Informasi mengenai sumber data atau peta dasar yang digunakan biasanya diperoleh dari Google Earth. Nah, yang selanjutnya itu adalah tata letak. Atur elemen di peta agar rapi dan mudah dibaca. Elemen seperti judul, legenda, skala, dan arahan untuk harus ditetapkan dengan baik agar tidak menghalangi peta itu sendiri. Ya baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta dari tahun 2014 ke tahun 2024 di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Di sini dari tahun 2014 di Desa Sukamakmur ini, dari tahun 2014 ke tahun 2024 ini memiliki sedikit perubahan penggunaan lahan. Di Desa Sukamakmur ini memiliki 4 bagian penggunaan lahan. Yang pertama itu persawahan, permukiman, lahan kosong, dan vegetasi. Nah, dari kedua belas titik ini kita melakukan uji validasi untuk menentukan keakuratan antara peta dengan titik sampel yang telah dibuat. Nah, setelah melakukan uji validasi, kita telah menemukan bahwa titik sampel yang telah dibuat terbukti nyata. Setelah melakukan uji validasi, kita dapat mengetahui bahwa titik sampel yang telah dibuat benar adanya dengan keadaan desa yang ada di sana. Ada pengumpulan, analisis, dan penyajian data geografis. Ini loh, saya lagi bikin video dia. Iya, itu makanya jadi kesimpulannya. Saya yang bilang peta Ntar dulu, kalau kamu nyebut peta adalah ini terus masa setelah kesimpulan langsung balik lagi bahas petanya dulu baru kesimpulan. Diam. Udah kan tadi berhenti. Di pembangunan, infrastruktur. Allah, kamu ada di sini Bentar kita cut ya. Biar ada ini di atas dia. Duduk nggak sih? Ya. 1, 2, 3. Hai guys. Hai guys. Kami dari kelompok 10 praktikum pemetaan tanah ingin mempersentase Terus sawah, vegetasi. pemetaan tanah ingin mempresentasikan hasil analisis botek. Yang dimana penggunaan Nggak bisa banget ya, capek banget nih sebenarnya kita nungguin Abi doang buat ngomong kayak gitu nih. lupa ya tak aku. Mana data digital fitur ini dapat kita apa lagi, Cok? Oke, selanjutnya adalah georeferencing. Georeferencing adalah tidak usah ngomong.